Halo semuanya. Welcome to Introduction to Linguistics class. And for today's meeting, I will be talking about morphology, the very next components of linguistics mentioned in chapter 4. Here I will be giving you the definition of morphology. Jadi di sini Miss sudah memberikan definisi dari morphology yang cukup singkat dan mudah untuk kalian mengerti. Ini ya, the study of morphemes. Apa itu morphemes? The smallest significant units of grammar. Jadi morphology itu adalah studi dari morfem. Kemudian kalian bertanya-tanya misalnya, apa itu Miss morpheme? Ini adalah the smallest significant units of grammar. Jadi kalau kita artikan bahasa Indonesia, jadi studi dari morfem yang merupakan unit grammar terkecil yang signifikan, ya. Apa maksud dari unit grammar terkecil? Grammar terkecil dan dia itu katanya signifikan. Oke, sorry ya, banyak sekali suara-suara atau background musicnya. Jadi di sini apa sih maksud dari unit grammar terkecil yang signifikan? Jadi di sini untuk membuat kalian lebih paham mengenai definisi ini sudah Miss berikan contoh cook, cooks, and cooking. Jadi di sini ada kata cook. Cook ini tidak bisa kalian breakdown alias tidak bisa kalian pecah lagi menjadi unit yang paling kecil karena cook ini sudah paling kecil dan ada meaning grammarnya. Apa meaning grammar dari cooking ini? Di sini kemungkinan besar kalau ada kalimat yang menggunakan kata cook itu kemungkinan besar dalam bentuk present dan biasanya subjeknya itu yang jamak atau kita buat saja misalnya I, you, they, dan we ya. I cook, you cook, they cook, and we cook. Selain itu, selain dimasukkan dalam kalimat present tense, bisa juga dia ini masuk ke dalam kalimat imperative atau command. Apa command? Ya, jadi kalimat menyuruh. Misalnya, cook me a pack of noodle. Tolong masakan saya sebungkus mie. Ya, so this is what grammatical rules that cook brings. Ya. And then di sini ada cook, satu morfem yang artinya yang sebelah kiri ini semuanya. Tapi kali ini kita tambahkan s. Ini apa maksudnya, Miss? Kalau yang sebelah tadi kemungkinan besar dia present, di sini juga kemungkinan juga present. Namun subjeknya sudah bukan lagi Ayu Dewi, jadi sudah berubah menjadi she, he, and it. Kemudian ada satu lagi, cook, tapi sekarang sudah bukan diakhiri dengan s, tapi diakhiri dengan ing. Ini selain ada cook morfem, di sini ada morfem yang ing, ditambahkan ing, dan ini meaningnya sudah berbeda lagi dengan yang ini ataupun yang ini. Nah, untuk cooking, kalau yang ini present, kalau di sini sudah lagi tidak present, tapi tenses apa saja yang berbentuk continuous seperti past continuous atau present continuous, ya, perfect continuous. Pokoknya dia berbentuk continuous. Atau bisa juga meaning grammarnya adalah gerund. Jadi seperti kalau gerund tahu ya, jadi gerund itu adalah kata kerja bentuk ing, tapi fungsinya sebagai kata benda. Berhubung fungsinya adalah kata benda, jadi di sini dia bisa jadi subjek kalimat, objek kalimat, atau objek dari preposisi. Atau ini juga bisa menjadi adjective. Apa contohnya, Miss? Kita buat contoh dari yang bentuk yang pertama yaitu continuous. Jadi cooking ini bisa menjadi kata kerja untuk mengindikasikan bahwa kejadian ini sedang berlangsung seperti I am cooking, atau kejadian yang beberapa menit lalu sedang dilakukan, misalnya I was cooking. Kemudian kalau gerund, ini cookingnya bisa jadi subjek,
bisa jadi objek atau objek dari preposisi. Jadi contohnya adalah cooking is my hobby. Cooking adalah hobi saya. Jadi cooking yang itu di awal itu menjadi subjeknya. Kemudian kalau objek, misalnya I like cooking. I like cooking. Kalian bisa lihat di sini subjeknya adalah I, like-nya adalah verb, cooking-nya adalah objek. Kemudian cooking ini pun bisa menjadi objek dari preposisi. Misalnya we are talking about cooking our misalnya favorite food. Jadi di sini bisa dilihat bahwa we subject or taking is a verb, about adalah preposisi, objek dari preposisi ini adalah kata kerja cooking. Selain itu bisa juga kata kerja bentuk ing ini misalnya menjadi adjective ya. Selain cooking mungkin saya bisa memberikan contoh kayak boring ya. Jadi boring ini tolong bedakan dengan kata bored. Kalau bored ini artinya bosan, kalau boring membosankan. Jadi boring ini bisa jadi adjective yang menjelaskan noun. Jadi misalnya this is a boring class. Ya. Walaupun ITL ini bukan kelas yang membosankan ya, kalau menurut Miss. This is a boring class, so boring is actually adjective yang menjelaskan kelasnya. Jadi untuk kata kerja bentuk ing, itu ada 3 grammar, meaning grammarnya seperti yang sudah saya jelaskan, bisa jadi merefleksikan tenses, continuous, selain itu ada gerund dan adjective. Atau contoh lain ya, bentuk morfem terkecil. Di sini ada kata beauty. Ini bisa kalian lihat bahwa di ujungnya ada akhiran ty. Kemudian di sini ada beauty tadi, namun bukan ty aja yang di ujungnya, ini ada full. Kemudian ada beauty lagi, tapi bukan berakhiran ty ataupun full, tapi fy. Ya, beautify. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini kan tidak bisa di breakdown lagi, dia punya satu morfem, tapi di sini ada beauty satu morfem, namun di sini ada full 2, kemudian ini 1 dan 2. Nah, di sini meaning ty, full dan fy, beauty, beautiful dan beautify, ini ada meaning grammarnya. Kalau ini adalah noun, beautiful ini adalah adjective, beautify ini adalah verb. Ada contoh lain nggak, Miss? Ya, misalnya untuk beauty ini ada nationality atau misalnya probability. Ya, dari kata national, kemudian ada ety, probable, ety. Kemudian untuk beautiful, contoh lain banyak sekali ya yang melibatkan kata full, like beautiful or joyful. Ya, kalau ada full itu sudah pasti adjective, ya meaning grammarnya. Kemudian fy, ini banyak sekali like selain beautify, ini ada justify atau simplify. Ya. Jadi morfem adalah unit grammar terkecil yang tidak bisa di breakdown lagi dan dia signifikan. Maksudnya signifikan dia ada meaningnya dan tidak bisa kita neglect. Ada meaningnya kayak hanya menambahkan s atau hanya menambahkan ing atau berakhiran ty, full and phi, itu ada meaning grammar yang melekat di sana. Sekarang kita lanjutkan, ada juga istilah mengenai istilah yang disebut allomorphs. Di sini ada pengertian, when a morpheme has alternative forms, the other forms are called allomorphs. Jadi di sini kalau ada kata ya yang tidak bisa di breakdown lagi, kayak cook, ini kan dia satu morfem karena tidak bisa di breakdown, tidak bisa diperkecil lagi. Ini nggak bisa ya. Misalnya kalian ubah ko-oka, jadi ini satu morfem, nggak ya.
nggak ada ini namanya ya, jadi ini sudah satu morfem, tidak bisa di breakdown lagi. Nah, untuk cook ini banyak sekali variasinya ya. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, ada cooks, kemudian ada past tense-nya cooked misalnya, dan yang terakhir adalah cooking. Oke, ini nggak ada lagi ya, cuma 3. Nah, untuk morfem cook ini memiliki 3 macam allomorphs, karena ini adalah bentuk lain dari morfem cooks. Dia disebut allomorph. Jadi kalau misalnya nanti Miss buat soal untuk UTS, ada berapa allomorphs yang melekat pada kata-kata berikut, kalian silakan menjawab dengan bentuk lain dari katanya. Misalnya kayak sing, ada berapa allomorph sing? Kan bisa menyebutkan ada yang namanya sings, sang, sung, and singing. Jadi ada 4 allomorph untuk kata sing. Sekarang kita akan membahas categories of morphemes. Ada berapa kategori dari morpheme? Yang pertama adalah free morpheme, and the next one is bound morphemes. Kita cek satu persatu. Untuk free morpheme ini sangat mudah sekali ya. Free morphemes can occur freely on their own. Jadi morpheme itu bisa berdiri sendiri ya, tanpa harus ada kata lain yang melekat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti kata dasar ya, itu disebut free morpheme. Jadi kayak sing, ini bisa berdiri sendiri. Kita sudah tahu artinya apa ya. Sing itu menyanyi ya, kemudian cook, dan seluruh kata bahasa Inggris yang bisa berdiri sendiri ya, kata dasar. Namun untuk bound morphemes ini tidak bisa berdiri sendiri, dan dia itu berbentuk prefix, suffixes, or both affixation. Prefix ini adalah awalan, suffix ini akhiran. Untuk affixation itu awalan dan akhiran. Jadi misalnya ada kata possible, ini artinya mungkin ya. Ini nggak bisa kalian pisah pos dan able, nggak ada ya. Possible ini adalah satu morfem. Ini disebut free karena dia berdiri sendiri. Namun contoh dari bound morfem ini misalnya seperti ini. Impossibility. Nah, di sini ada awalan im dan ty. Ini disebut bound morpheme karena dia nggak bisa berdiri sendiri dalam kalimat kayak gini, im, ty ya, tanpa ada kata dasar yang melekat. Jadi awalan, akhiran, dan awalan akhiran itu disebut bound morphemes. Kalau menurut Miss sudah sangat clear ya untuk free morphemes. Sekarang kita akan breakdown kategori dari bound morphemes. Jadi bound morphemes ini ada 2 macam. Yang pertama adalah derivational and the next one is inflectional. Kita lihat satu persatu. Derivational kata Miss tadi ya, ciri khasnya adalah ada awalan, akhiran, dan awalan dan akhiran. Tapi di sini syarat untuk derivational itu dia melibatkan ya change of the class. Jadi ada perubahan kelas. Maksudnya seperti apa Miss ya? Jadi kelas di sini maksudnya adalah part of speech. Mungkin kalian sudah bahas ya mengenai part of speech di kelas is it basic? Yeah, basic English grammar. Jadi part of speech itu it's like noun, what else? Verb, adjective, adverb, and etc. Jadi katanya misalnya ada satu kata yang awalnya verb, setelah dilakukan proses penambahan akhiran ataupun penambahan awal dan akhiran, verb ini mungkin sudah berubah menjadi noun ya. Itu termasuk ke ranah derivational. Jadi di sini contoh ya perubahan kelas. Di sini ada free morpheme. Free morpheme yang kata Miss bisa berdiri sendiri tadi. Jadi di sini ada kata danger. Ini noun ya. Danger itu artinya adalah bahaya. Right? Nah, namun ketika saya lakukan proses prefixation, awalan, jadi di sini Miss tambahkan awalan in danger, ini sudah bukan lagi bahaya, tapi sudah jadi verb membahayakan.
ya, jadi sudah berubah. Atau selain prefixation, saya tambahkan misalnya prosesnya bukan di awal tapi di akhir, kayak danger. Ini ditambahkan os. Ini sudah bukan lagi noun tapi sudah jadi adjective, dangerous ya. Bahaya juga nih artinya. Ini bahaya as a noun, bahaya ini sebagai adjective. Bagaimana Miss untuk proses fixation, penambahan awalan dan akhiran. Jadi di sini banyak contoh, misalnya ada miscommunication, ini ada free morpheme yang mana yaitu communicate. Ya, jadi di sini tambahan miss, kemudian ada penambahan ation. Ya, jadi ditambahkan awalan dan akhiran alias affixation. Yang tadinya verb berkomunikasi, ini kalau sudah ada ion berubah menjadi noun. Kemudian contoh yang lainnya adalah unbearable. Ini ada kata bear. Bear ini bukan beruang, tapi bear ini di sini artinya adalah menahan. Jadi di sini kalau bear tadi verb ya, ini sudah berubah menjadi adjective. Sini able ya. Kemudian contoh lagi impossibility, ini sudah Miss jelaskan sebelumnya. Kemudian ini ada dari kata talent. Talent ini noun ya, she has a talent. Jadi noun ya, dia punya talenta. Kemudian kalau sudah ada penambahan ed, ini sudah bukan noun lagi, namun sudah menjadi adjective. Contoh, she is a multi-talented artist. Jadi multi-talented ini artinya adalah talent yang lebih dari satu, multi, more than one, ya. Kemudian there is a note for you to remember. Jadi di sini ada hal yang perlu kalian ketahui sedikit. Jadi kan tadi disebutkan bahwa derivational itu melibatkan proses prefixation, suffixation, dan affixation, sehingga kata-kata tersebut terjadi perubahan kelas pada kata tersebut. Namun perlu kalian ketahui bahwa khusus untuk prefixation, dia pasti mengubah meaning, tapi kadang-kadang ada beberapa kata, beberapa awalan yang tidak mengubah kelas. Namun khusus untuk akhiran, dia pasti mengubah kelas dan juga mengubah meaning ya. Contohnya apa Miss? Contohnya untuk proses ini misalnya ada run. Ya, ini kan verb. Namun run ini ketika ditambah re ini artinya diulang ya. Rerun ini masih tetaplah verb. Ya, jadi re ini merupakan merupakan bagian dari awalan prefix, namun dia tidak mengubah kelas, tapi meaningnya berubah. Kalau ini run, rerun bukan berlari di sini ya, seperti mengadakan ya, mengadakan run, she runs a business, for example. Kemudian kalau dia ada rerun, she reruns a business, itu artinya sudah ada bisnis, stop, kemudian dia mengulang lagi. Tapi tetaplah kelasnya adalah verb. Atau contoh yang lain ya, contoh yang lain kayak possible. Jadi possible ini adalah adjective. Kemudian di sini ada kalian tambahkan awalan impossible, ini tetap juga adjective. Ya, jadi im ini hanya mengubah artinya bahwa ini tadi possible, mungkin kalau yang sudah tambahkan im ini artinya no longer possible. Ya, coba bandingkan misalnya dengan yang kata Miss tadi akhiran yang katanya sudah pasti mengubah kelas. Di sini ada possible. Kemudian kalau di sini possibility, nah ini sudah bukan lagi adjective tapi sudah menjadi noun ya. Khusus untuk prefixation pasti mengubah meaning namun tidak selalu mengubah kelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk morphology selain derivational. Ini dia disebut inflectional. Kalau derivational tadi Miss ulang terus ya biar ingat. Jadi untuk derivational Miss ulang lagi, dia berubah kelasnya dengan
dengan mengadakan proses prefixation, affixation, dan suffixation. Khusus untuk inflectional, dia hanya deal with nouns, pronouns, and verbs ya. Nouns, pronouns, and verbs. Contohnya seperti apa, Miss? Jadi inflectional ini bisa dilihat dari kata benda, kata ganti, dan kata kerja. Di sini ada beberapa kategori yang Miss bilang tadi ya. Nah, untuk nouns, inflectional itu bisa dilihat dari singular plural nouns ya, kayak book. Ini kan sebelum penambahan apa-apa dia book saja dan berubah menjadi books. Nah, s ini di kata benda nih di akhirnya merupakan salah satu bentuk inflectional ya. Selain yang regular, maksud yang regular ini yang hanya menambahkan s atau is saja di kata benda khusus untuk plural. Misalnya selain book, misalnya ada table ya. Ini jamaknya kan tables ya. S ini ada juga bentuk yang irregular kayak children. Ini kan dari kata child berubah juga menjadi children. Nah, children. Nah, ini maksudnya untuk inflectional morphology di akhir dari plural nouns itu ada tambahan morfem untuk menunjukkan bahwa dia bukan lagi singular tapi sudah menjadi bentuk plural. Selain itu, kata Miss tadi bentuknya verb, tapi verb yang indicate the tenses, jadi yang menunjukkan tensesnya. Kayak misalnya kata kerja yang cook tadi ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia itu present tense orang ketiga tunggal, ditambahkanlah s. Atau kalau yang bentuknya past tense, kalian tambahkan ed. Atau khusus untuk continuous, kalian tambahkan ing. Ya. Nah, tidak semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu yang berakhiran s, ed, atau ing. Ada juga yang irregular, kayak yang Miss bilang tadi ada sing, di sini ada sang dan sang, kemudian ada juga present participle-nya singing. Jadi di sini perubahan i menjadi a menjadi u, dan ini ada akhiran ing. Ini masuk ke ranah inflectional morphology. Nah, kemudian ada pronouns. Tapi pronouns ini muncul di possessive pronouns ya. Contoh kalimatnya misalnya this is my book. Ini ada kalimat berikutnya. Ini buku saya. Dan itu bukunya. Nah, perhatikan di sini ada book ya. Namun di sini tidak ada booknya lagi. Book ini sudah digantikan dengan s. This is my book, that is hers, atau contoh yang lain, they are theirs. Ya. S ini adalah menggantikan book. Awalnya that is her book, they are their books. However, it's redundant, hanya berulang-ulang dan pemborosan, jadi bisa diganti dengan inflectional morphology di akhir pronoun, yaitu dengan menambahkan s saja. Jadi di sini dia morfem kecil ya, sedikit sekali hanya nambahkan s, tapi meaningnya adalah book ini. Nah, itu maksud dari significant units of grammar. Okay, I think that's all for today's video in relation to morphology. See you guys next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.